sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali saya ucapkan selamat siang dan selamat datang serta selamat bergabung di webinar online pertama yang diselenggarakan oleh PTIC Kota Singkawang bekerja sama dengan IGI Kota Singkawang, Garnas Tastaka Kota Singkawang, JSDI Kota Singkawang, dan Universitas Tekom Jawa Tengah. Dengan tema Sinergi Komunitas Belajar Kota Singkawang dalam Percepatan Transformasi Platform Merdeka Mengajar dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan diselenggarakan dalam 5 kali pertemuan di setiap hari Selasa dan Jumat. Dan acara ini juga bisa disimak melalui live streaming YouTube. Baik, perkenalkan saya Agustinus yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para tamu undangan yang hadir. Yang terhormat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Wasimin SPD MPD. Selamat datang Bapak dan selamat bergabung. Dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Bapak Safari Hamzah, SAG MSI. Kembali kami ucapkan selamat datang Bapak, selamat bergabung. Dan juga kepada Dewan Pendidikan Kota Singkawang, Bapak Helmi Fauzi, dan Wakil Ketua IGI Kota Singkawang, Bapak Arnold Jacobus, serta Ketua IGI Kota Singkawang, Bapak Alkindi SPD. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk di hari ini, di session ini, narasumber kita itu ada dua gitu. Yang pertama itu akan ada dari Ketua PTIC Kota Singkawang, Bapak Ari Tiawarman SPD dengan materinya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dan juga ada Sekretaris PTIC Kota Singkawang dan Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat 2019 ada Ibu Yunda Rismawati SPD dengan materi akun belajar ID serta sosialisasi pembatik dan Ki Hajar STEM. Kepada para narasumber kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga. Baik, untuk memulai acara sebaiknya kita memulainya dengan berdoa. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Alkindi untuk memandu kita untuk berdoa bersama. Kepada Bapak Alkindi dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Alfian Milto yang pada hari ini sebagai moderator ini. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan yang kita harapkan ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan, dan kedepannya semoga pendidikan di Kota Singkawang semakin berkembang dan di Kalimantan Barat semakin maju dan pada umumnya juga di Indonesia. Izinkan saya berdoa dalam menurut agama Islam. Marilah kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanahu wa jabbar. La ilaha illallah rahim. La ilaha illallah rahim. La ilaha illallah hakim. La ilaha illallah la ilaha illallah malikul maqsud. La ilaha illallah malikul maqsud. La ilaha illallah Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khalin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wa nasrina hisab wa bana fi dhulubana wa hablana min ladunka rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa innamal ilmu innallaha wa inna ma'ana nazirun mubin. Shadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alkindi untuk doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Kota Singkawang kepada Bapak Safari Hamzah, kami persilakan. Mohon izin Pak Safari, suaranya. Iya Pak Safari, unmute dulu. Ini kedengaran ya? Siap Pak, kedengaran. Siap, kedengaran. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita takzimi, kita hormati Bapak Dr. Wasimin, SPD, MPD, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati kawan-kawan penyelenggara kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat yang bersamaan dengan kegiatan di kantor ini, kami masih dapat bersama-sama untuk hadir untuk memberikan beberapa informasi penting terkait dengan kegiatan yang baru ini, agar konsepsi dari paradigma berpikir yang telah digagas oleh kementerian ini tidak menjadi mispersepsi, apalagi nanti pada saat intinya terjadi distorsi. Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati, seyogianya di saat ini Bapak Kepala Dinas berkenan hadir, tapi di saat yang bersamaan beliau tadi pamit karena harus mengikuti rapat penting di Provinsi Kalimantan Barat. Beliau meminta kepada kami untuk ikut bergabung di dalam kegiatan ini. Bapak sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan yang baru saja bergerak, program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat, apakah itu namanya sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian terakhir ini adalah implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan secara mandiri oleh para guru, kepala sekolah dengan 3 kategori: Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Setelah kita ikuti secara bersama, setelah kita turun rembuk bersama-sama, ternyata ada beberapa hal pokok yang menjadi keharusan untuk kita ketahui bersama. Nah, hari ini mudah-mudahan para peserta yang hadir di kesempatan yang sangat baik ini, pertama yang harus dipahami bahwa hari ini pendidikan sudah mengalami perubahan yang begitu besar. Bukan berarti menyalahkan pendidikan masa lalu, tapi lebih kepada penyempurnaan agar output yang akan dicapai itu menjadi semakin jelas. Yang pertama. Lalu yang kedua, proses-proses untuk mencapai itu, maka kami mengistilahkan, karena di kantor ini juga bersamaan dengan kegiatan pendampingan paradigma baru kurikulum pendidikan, maka yang paling penting kemudian adalah bagaimana guru, bagaimana orang-orang terhebat yang dalam menciptakan sumber daya manusia handal itu mampu mengupgrade dirinya, menginstal chipset yang ada pada dirinya untuk menerima perubahan-perubahan baru sehingga mampu menyesuaikan dengan
beberapa platform yang telah ditetapkan oleh kementerian. Apakah misalnya peserta yang hadir pada kesempatan ini masuk kategori guru penggerak, atau sekolah penggerak, atau mungkin implementor Merdeka Belajar, maka menginstal diri, membuka diri untuk menerima beberapa perubahan yang telah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian, berupa platform-platform itu, maka mengikutinya dengan cara gradual. Tidak boleh mengikuti perubahan-perubahan itu tanpa terstruktur, tanpa mengikuti runutan yang jelas, bahkan diharapkan bertanyalah pada ahlinya. Sebab yang paling sulit hari ini adalah dari mana kita harus memulai, bagaimana cara memulai, dan bagaimana cara mengikutkan diri pada program-program yang telah saya sebutkan itu tadi. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kota Singkawang dengan komunitas belajarnya yang sudah tumbuh dan berkembang relatif pesat, maka kita berterima kasih telah membantu pemerintah daerah untuk mensosialisasikan. Tetapi yang mesti diingat adalah ketika merancang, ketika melaksanakan, ketika mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang masih bersifat baru ini, ada hal-hal yang mesti dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Prinsip yang kami sedang ingatkan kepada panitia atau penyelenggara kegiatan pada hari ini. Nah, maka kembali ke apa yang mesti disiapkan, apa yang mesti dilakukan ketika mengikuti transformasi ini, maka saya sekadar mengingatkan dalam hal-hal pokok saja. Misalnya, kepada guru-guru yang masuk kategori sekolah penggerak, maka bertanyalah kepada PMO yang ada di sekolah. Bertanyalah kepada anggota PMO yang ada di sana. Dalam hal ini, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau komunitas pembelajaran. Kalau sudah tuntas, silakan lakukan, silakan melakukan hal-hal yang telah ditentukan. Berikutnya, kalau Anda adalah sebagai guru penggerak, maka lakukan kewajiban-kewajiban, langkah-langkah yang mesti dibuat secara runut, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak terjadi problematika di tengah jalan. Yang berikutnya adalah ketika kita masuk kategori sebagai implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan secara mandiri, baik kategori belajar, berubah maupun mandiri, maka yang mesti dipastikan adalah satu, aktivasi pada akun belajar.go.id itu mesti sudah familiar. Nah, untuk itu maka bagi kawan-kawan yang masih berusia 45 ke bawah, bantu teman-teman guru yang sudah senior untuk memastikan bahwa tidak ada kata di dalam mengikuti ini kita sudah tua. Tapi yakinkan bahwa dengan platform Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka adalah sesuatu yang baru yang masuk pada tataran kita harus mengikutinya. Tidak ada yang sulit. Kemudian, ketika kita sudah memanfaatkan akun belajar.go.id, masuklah pada platform Merdeka Mengajar, ikuti semua tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Nanti secara teknis narasumber akan menjelaskan itu. Maka ketika dilakukan itu, ternyata substansi dari kurikulum Merdeka itu adalah begitu mudah, akan menghasilkan output proyek profil pelajar Pancasila yang kalau kita sederhanakan bagaimana nanti bangsa Indonesia memiliki anak bangsa yang mandiri, tanggung jawab,
yang memiliki karakteristik bangsa yang kuat, sehingga ketika berhadapan dengan siapapun, berhadapan dengan bangsa manapun, ciri khas itu menjadi sesuatu yang esensial di masyarakat kita. Oleh karena itu, sebetulnya dengan kegiatan ini kita berterima kasih akan dipandu oleh kawan-kawan yang terlibat di IGI, di rumah belajar dan lain-lain. Ikuti dengan baik. Dan nanti sebelum ke sana barangkali Pak Dr. Wasimin akan memberikan panduan secara lebih gamblang lagi akan platform yang menjadi keharusan untuk diikuti. Barangkali itu yang ingin kami tekankan. Sekali lagi bahwa dunia hari ini telah berubah. Bahwa semua mengalami perubahan kecuali satu saja yang tidak berubah di Indonesia, di dunia ini, yaitu perubahan itu sendiri. Maka ketika kita yakin, kita mau, dan terus berkepentingan akan perubahan itu, maka kesulitan, kepayahan, dan lain-lain dengan sendirinya akan sirna, karena kita ciptakan diri kita berkepentingan akan perubahan itu. Demikian, selamat mengikuti kegiatan, kami akan pantau terus, sehingga semua guru pada saatnya nanti menjadi guru yang mampu menggerakkan, guru yang mampu melahirkan bangsa yang berubah, bangsa yang mengarah kepada kebaikan, bangsa yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Safari untuk kata sambutannya. Kembali kami akan minta kesediaannya kepada Ketua Kepala BGP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Wasimin SPD MPD, untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara kita di siang hari ini. Kepada Bapak Wasimin kami persilakan. Terima kasih Mas Aldian Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa ba'du. La haula wala quwata illa billahil Yang sama-sama kita hormati saudara saya, guru saya, sahabat saya, beliau Bapak Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Selamat siang Bapak. Kemudian kawan-kawan semua dari komunitas PTIJ, lalu yang tergabung di dalamnya ada banyak ya. Satu di antaranya ada IGI, kemudian ada IGI, kemudian ada Gernas Tastaka, ada jaringan sekolah digital. Ada terima kasih juga yang dari Stekom Jawa Tengah. Saya merasa bertemu dengan saudara saya, narasumber dari sana karena saya dari Semarang, Kota Semarang. Kemudian ada perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Terima kasih. Sebagai insan yang beragama dan berpancasila, marilah kita tidak henti-hentinya memuji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dengan semangat belajar bersama-sama. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, saya merasa senang dan bangga karena kreativitas dari teman-teman, terutama komunitas belajar ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 strategi implementasi kurikulum Merdeka ini yang dikumandangkan oleh Kementerian. Yang pertama adalah belajar melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar, kemudian seri webinar, kemudian yang ketiga itu komunitas belajar, kemudian yang keempat itu narasumber praktek baik, kemudian ada juga itu
ini ya helpdesk atau pusat layanan bantuan, kemudian ada mitra pembangunan yang terakhir. Dan pada siang hari ini saya merasa mendapat kehormatan dari kawan-kawan PTIC ini. Ya, terima kasih khusus saya sampaikan kepada adik saya, Pak Dodi, yang tadi malam WA saya, kemudian diteruskan ditindaklanjuti oleh Mas Ari. Ya mestinya ini saya ke KPPN, tapi ini saya berhenti di jalan untuk menemui ini pejabat teras dari Kota Singkawang, saudara saya Pak Safari Hamzah, dan kawan-kawan dari komunitas, karena saya senang dan bangganya luar biasa pada teman-teman ini. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, yang pertama, benar yang disampaikan oleh Pak Safari tadi bahwa ini zaman sudah berubah. Kita semua, tua, muda, laki, perempuan, apakah itu SPD atau SPDI, apakah magister, apakah doktor, itu semua harus belajar. Harus belajar, tidak ada kata tidak, dan harus mengikuti perkembangan kalau tidak ingin tertinggal oleh kemajuan teknologi ini. Karena kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini, teman-teman guru diarahkan belajar dari satu sumber, supaya tidak terjadi distorsi, terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Sumber itu bernama PMM, Platform Merdeka Mengajar. Dan ini tiap-tiap kabupaten daerah ini sedang melakukan gaspol ya, memacu, melayani terutama sekolah-sekolah yang sudah terdaftar sebagai sekolah ini implementasi kurikulum Merdeka, baik jalur mandiri, maksud saya mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Dan pada kesempatan ini apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang melalui saudara saya Pak Safari, bahwa adoption rate atau angka adopsi dari pemanfaatan PMM untuk Kota Singkawang ini sudah pada angka 91,27%. Ini ya saya merasa senang sekali. Ini update tanggal 18, berarti hari Senin. Kita paksa itu, Pak. Gimana, Pak? Kita paksa ya, Mas. Sungguh luar biasa. Sementara, Ibu dan Bapak, masih banyak kabupaten kota yang berada di bawah. Ya, ini banyak faktor memang. Ada yang sudah melakukan kegiatan yang begitu melelahkan sekali, ya, melelahkan. Tapi mungkin akan lebih bijaksana bila sekolah-sekolah yang sudah kami share, bahkan di-share oleh staf saya share saya secara pribadi juga di grup para pimpinan, apakah itu Kabid Ketenagaan, Kasih Kurikulum, atau kabid-kabid yang lain, apakah Kabid Pembinaan SD, SMP, dan lainnya, itu jelas sekolahnya. Dan mestinya berangkat dari situ, kemudian disisir sekolah mana, sudah sampai apa, apakah sudah login tapi belum belajar, apakah sudah belajar tapi belum lulus post-test, apakah sudah lulus atau gimana, mungkin belum melakukan aksi nyata atau apa. Mestinya itu prioritas pertama. Kemudian baru yang lain, sehingga sasarannya tepat. Saya sebenarnya kasihan kepada daerah-daerah yang sepertinya menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, biaya, tetapi sasaran ini menurut saya bagus, tapi ya nyerempet gitu saja, tidak tepat begitu, sehingga angkanya masih rendah. Nah, ini saya bacakan, ini Sambas masih 60,52, Kuburaya 70,17, Melawi 72,43, Bengkayang 63,4. Ya, kemudian Kota Pontianak sudah 95,26, Kabupaten Mempawah 88,21, Sintang sudah 88,66. Kemudian Kota Singkawang 91,27, Landak 81,48,
Sanggo 75%, Ketapang 84%, Kapuas Hulu 100%. Kabupaten Sekadu ini 87,5%, Kayong Utara 71,43%. Harapan saya dengan hadirnya teman-teman komunitas ini, Kota Singkawang, yang tadi sudah sangat diapresiasi oleh beliau, Bapak Safari Hamzah, kalau berbuat baik, kalau melakukan hal yang terbaik, kenapa tidak dijadikan 100% sekalian? Nah, ini. Jadi saya kira teman-teman dari komunitas ini mohon ini dijadikan juga bagian dari upaya atau ikhtiar ini. Saya minta tolong kepada Mas Ari, Mas Alkindi, dan yang lain untuk minta data kepada Pak Safari, sekolah-sekolah yang termasuk IKM mandiri, baik mandiri apapun, ini mana saja datanya bisa diambil dari grup, kemudian dicari dan sekolah itu sudah ngapain. Saya tahu persis niating sun atau niat dari kawan-kawan komunitas. Bahkan saya sendiri itu juga hanya memang tidak aktif ya, itu juga tercatat sebagai anggota IG. Nah, itu karena apa? Saya tahu persis semangat juang dari kawan-kawan IG dan kawan-kawan ini untuk memang berbagi. Jadi sharing dan tumbuh bersama itu memang luar biasa, bukan omong kosong. Maka teman-teman komunitas saya beri PR untuk mengejar 91,27 ini menjadi 100%. Datanya ada di beliau Bapak Kabid Ketenagaan, Bapak Safari, nanti dicari. Kemudian ke depan saat mungkin kawan-kawan ini akan kami gandeng ya, untuk juga ini daerah yang lain itu seperti apa yang sudah dilakukan, kalau memang butuh bantuan kita ya memang kita bergerak. Nah, di sisi lain Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini merupakan orang-orang terpilih, orang-orang luar biasa, orang-orang cerdas, orang-orang yang educated. Bahkan tidak hanya educated, tapi highly motivated person, jadi orang yang punya motivasi tinggi. Maka ini harus bisa menjadi cermin dari profil pelajar Pancasila atau profil guru Pancasilais. Nah ini, itu cirinya jelaskan ada 3. 1 adalah kompeten, kemudian 2 berkarakter, kemudian yang ketiga adalah ini betul-betul mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu pesan saya, kawan-kawan harus bisa menjadi teladan bagi kawan-kawan yang lainnya. Ya, baik dalam pola pikir, nah ini mindset, kemudian pola ucap, apa yang diucapkan, kemudian pola tindak. Nah, mestinya tambah 1 yaitu pola tangan. Nah, ini ya. Kenapa pola tangan? Kita tolong ini hanya semacam saling mengingatkan di antara kita karena kita bersaudara. Kita bersaudara, kita bergandeng tangan, dan siapa lagi kalau tidak kita yang saling mengingatkan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi guru-guru yang berkarakter. Nah, berkarakter. Untuk berhati-hati ketika misalkan membuat postingan, apakah itu status WA, apakah itu postingan di Facebook, apakah di Instagram, atau apapun. Nah ini penting. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial dan punya atasan, punya kolega dan sebagainya. Ini tentu menjadi sangat penting dan menjadi urgen, ya, menjadi penting, sangat signifikan untuk saya ingatkan kawan-kawan saya. Kenapa? Ini karena bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemimpin yang berdasarkan Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 saya diminta untuk mengawal, mengembangkan dan memberdayakan guru pendidik lainnya semua. Jadi kawan-kawan semua ini termasuk bagian dari saya. Ya, apakah kedepannya ini angka kredit, apakah kenaikan pangkat, kompetensinya. Padahal kalau kita bicara kompetensi,
itu kita bicara 3 hal yang sangat interrelated, jadi saling keterkaitan. Yaitu apa? Nah ini, orang menyebut itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau saya menyebut sikap dulu, jadi sikap, ya, kemudian keterampilan. Orang menjadi terampil atau bahasa Inggrisnya skillful, itu pasti harus tahu, oh itu ini baik atau tidak. Oh ini caranya begini, how-nya. Jadi not only what, tetapi how-nya ini bagaimana. Ini. Sehingga ini menjadi perpaduan yang sangat harmoni. Saya sungguh sangat menyayangi, mencintai, menghargai, menghormati, dan saya bangga dengan setiap orang, setiap teman yang masuk dan ikut komunitas ini. Ini menunjukkan kemampuan belajar yang luar biasa. Ya, saya sangat respect pada komunitas ini. Insya Allah di sela-sela kesibukan saya selalu dukung, saya selalu motivasi kawan-kawan yang ada dalam komunitas ini. Dan pada kesempatan ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala, seizin Pak Safari Hamzah, seizin para panglima-panglima komunitas belajar dan kawan-kawan semua, termasuk Ibu narasumber dari mana ini ya, ada 2 tadi, itu dan kawan-kawan, maka kegiatan. Nah, kegiatan yang judulnya apa tadi ya? Sinergi. Sinergi itu berarti di dalamnya ada padukan. Nah, komunitas belajar Kota Singkawang dalam percepatan transformasi. Nah, percepatan transformasi PMM dan IKM. Berarti sangat relevan ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bersama. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak, kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, saya respect, saya hormat pada kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua adalah adik saya, anak saya, kecuali Pak Safari ini kakak saya. Nah ini ya, semuanya selamat belajar bersama-sama. Tolong diniati niat ibadah nomor 1, berbagi ilmu supaya terus memberikan manfaat bagi sesama. Nah ini, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Bapak Wasimin untuk kata sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita di siang hari ini. Baik, selanjutnya kita mungkin akan saja langsung masuk ke acara inti gitu, yang mana di sini kita akan mempersilakan kepada pemateri pertama kita, ada Ibu Yunda di sana. Oh, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat datang juga guys kepada Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang, kepada Bapak Helmi. Selamat datang dan selamat bergabung. Mungkin boleh memberikan sepatah dua patah kata dulu Pak sebelum kita ke acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Wasimin MPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang yang ini diwakili oleh Bapak Safari Hamzah MSc, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Kami dari Dewan Pendidikan Kota Singkawang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman di IGI, PDIC, Garnas Kapaga, kepada Pak Al-Bindi sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Singkawang, juga kepada Pak Ari Tiawarman, Ketua Perkumpulan Entrepreneur Indonesia Cerdas Kota Singkawang, serta Bapak Firman, Ketua Garnas Pustaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Huruf dan Matematika.
Ini tadi yang disebut oleh Pak Wasidin ini sebagai panglima-panglima perubahan pendidikan untuk di daerah kita di sini. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman komunitas belajar di sini yang telah melaksanakan sinergi komunitas belajar Kota Singkawang dalam percepatan transformasi platform Merdeka Mengajar dan implementasi kurikulum Merdeka. Kami juga memberikan apresiasi kepada Stekom Provinsi Jawa Tengah, Sekolah Tinggi Teknologi dan Komputer, di mana semuanya institusi yang terlibat ini bergerak secara kolaboratif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Teman-teman peserta webinar sore pada hari ini, kami menyampaikan ucapan selamat di mana kita terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita, yaitu melalui empowerment program pemberdayaan guru ini. Kita mengharapkan adanya peningkatan di individual power of the research, yaitu peningkatan pengeluaran individual, sehingga apapun yang kita laksanakan di sini dengan kita punya goodwill yang konstruktif, dengan kita memberikan pembinaan kepada publik, khususnya pada insan pendidikan, kita harapkan pendidikan di Indonesia ini semakin maju. I think that's all. Hopefully that what we do today is for education. Thank you. Oke, terima kasih kepada Bapak Helmi untuk kata sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Seperti ada yang sudah saya ucapkan gitu, bahwa yang sekarang akan memberikan materi pertama ada Ibu Yunda dari Sekretaris PTIC Kota Singkawang dan juga Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat 2019. Kepada Ibu Yunda kami persilakan. Mungkin operator mic-nya Ibu Yunda boleh di-on kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar ya Pak Miko? Iya Bu, terdengar dengan jelas. Oke, salam kenal Bapak Ibu yang ada di dalam room Zoom siang hari ini. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, nama saya Yunda Rismawati. Saya Sekretaris PTIC Kota Singkawang. Kemudian saya juga Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Dan untuk tugas wajib saya saat ini, saya mengajar sebagai guru di SMK Negeri 2 Singkawang. Ya, untuk siang hari ini, saya ingin menyampaikan atau berbagi informasi sedikit mengenai akun Belajar ID. Kemudian nanti saya akan menyinggung sedikit sosialisasi mengenai program dari Kemendikbudristek, yaitu program Pembatik dan program Ki Hajar STEM. Ya, untuk yang pertama saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan dulu tentang akun pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu yang ikut pada siang hari ini, apakah sudah memiliki akun Belajar ID semua? Mungkin host minta tolong saya izin untuk share screen ya. Ya, Bapak Ibu boleh chatkan di komen apakah sudah semua punya akun Belajar ID. Akun Belajar ID ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru, juga siswa-siswinya yang sudah terdaftar di Dapodik. Ya, maaf ini. Oke. Saya belum diizinkan share screen nih. Mungkin hostnya bisa bantu saya. Nah, gimana ya kalau misalnya akun Belajar ID-nya itu belum diperoleh? Nah, kita harus nih seperti Bapak Aditya Galih ya, Bapak Aditya. Halo Bapak, salam kenal. Pak Aditya Galih katanya belum punya. Nah, kalau belum punya harus kemana? Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi ke operator Dapodik yang ada di sekolah masing-masing. Ya, ini Pak Miko yang share screen punya Pak Miko ya. Saya izin. Ini
Ini operatornya bukan sampai ke Mbak. Oh iya, saya belum dijadikan co-host nih kayaknya, jadi belum bisa Iya. share screen. Oh sudah, saya coba kembali. Terima kasih Ibu, sekarang sudah bisa. Nah, oke baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, tadi apa sih akun Belajar ID itu? Nah, mari kita kenalan gitu ya. Tadi kenalan dengan saya sudah gitu ya. Nah, akun Belajar ID ini Bapak Ibu adalah akun elektronik yang diterbitkan resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh akun Gmail biasa kita. Nah, apa aja keuntungannya? Salah satu ini ada 4 ya, ada 4. Itu yang pertama, penyimpanannya tanpa batas. Kemudian kalau kita menyimpan menggunakan akun Belajar ID kita, tentu kita tidak akan terkena virus file-filenya karena penyimpanannya ada di drive kita yang tidak terbatas. Nah, kalau Gmail yang biasa itu kan terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di akun pembelajaran juga difasilitasi dengan video call tanpa batas, yaitu menggunakan Google Meet. Nah, dan ada berbagai fitur canggih lainnya yang ada di Google Workspace for Education. Nah, ini peraturan dari Sesjen nomor 18 tahun 2020 mulai pertama kalinya diterbitkannya akun Belajar ID untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, kalau tadi ada beberapa yang belum memiliki akun Belajar ID, nah buru-buru menghubungi ke operatornya Bapak Ibu ya. Karena tidak hanya pendidiknya saja, tapi peserta didik atau siswa kita juga sudah punya akun pembelajarannya. Nah, silahkan dicek. Memang tidak semua siswa itu sudah memiliki akun Belajar ID. Nah, siapa saja yang sudah dapat itu bisa dicek oleh operatornya masing-masing. Bisa di-download data username dan passwordnya, kemudian nanti diaktifkan. Nah, kalau hanya diterima dari operator saja itu tidak langsung aktif ya Bapak Ibu ya. Harus diaktifkan secara mandiri. Cara pengaktifasinya gampang, hanya dengan mengubah passwordnya saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi sasarannya. Kenapa kok saya belum? Saya hanya 2 guru aja yang dapat. Nah, itu bisa dicek oleh masing-masing operator sekolahnya. Nah, misalnya Bapak Ibu dari sekolahnya pengen mengajukan lagi, Bapak Ibu bisa mengajukan surat resmi gitu ya, ditandatangan oleh kepala sekolahnya, kemudian diupload melalui website belajar.id. Diakses saja belajar.id, kemudian masuk ke menu bantuan, kemudian nanti ada di situ permintaan untuk mengisi untuk usulan. Nah, mengirimkan email dan data. Memang untuk responnya agak sedikit lama ya Bapak Ibu ya, harus bersabar. Di sana juga di web Belajar ID itu juga udah ada kontak person yang bisa dihubungi ya, ada nomor operator di situ yang bisa dihubungi di saat jam kerja apabila ingin ditelepon gitu. Nah, ini adalah cara akses dan aktivasi akun pembelajaran untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Langkah pertamanya itu yang bisa akses adalah operatornya, yaitu melalui akses pddata.kemdikbud.go.id, kemudian diunduh daftar akunnya, kemudian didistribusikan kepada pengguna atau daftar user yang sudah ada di situ. Misalnya setelah diunduh itu ada sekitar 50 akun misalnya untuk satu sekolah, untuk gurunya, kemudian ada berapa ratus untuk siswa. Nah, itu didistribusikan secara manual gitu ya, Bapak Ibu bisa print, kemudian dikasihkan ke gurunya masing-masing atau ke siswanya, atau bisa secara kolektif dikumpulkan, kemudian diajak aktivasi sama-sama. Nah, langkah keempat itu adalah aktivasi. Aktivasinya gampang sekali Bapak Ibu. Seperti kita login ke email kita di Gmail gitu ya. Masukkan user yang diperoleh tadi dari operator dan masukkan password bawaannya. Kemudian nanti akan diarahkan untuk mengganti password sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, passwordnya yang mudah-mudah aja biar tidak lupa.
Nah, langkah terakhir adalah menyetujui syarat dan ketentuan dan udah deh, akun pembelajarannya sudah aktif. Setelah aktif bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan Bapak Ibu. Sebagai pengganti email pribadi kita tentu saja. Kalau kemarin kita mengelola email pribadi, nah dengan menggunakan akun pembelajaran ini kita bisa lebih leluasa gitu ya, bebas, karena salah satu keuntungannya adalah penyimpanannya tidak terbatas. Nah, kalau di akun pribadi Gmail kita itu hanya terbatas 15 GB aja. Nah, kalau akun Belajar ID itu tanpa batas. Bapak Ibu bisa cek nanti di bagian bawah, kan kalau Bapak Ibu login Google Drive gitu ya, kalau kita pakai email biasa di sebelah bagian kiri bawah itu ada menunjukkan yang sudah terpakai berapa dari 15 GB. Nah, itu adalah batasannya. Tapi kalau akun Belajar ID itu tidak ada Bapak Ibu, jadi dia sampai berapa giga pun yang Bapak Ibu simpan di sana, asal tidak, ya sekali lagi, asal tidak melanggar kode etik penggunaan teknologi pembelajaran, itu akan aman Bapak Ibu, ya. Nah, intinya adalah karena namanya aja akun pembelajaran, jadi dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Kita simpan video-video yang berkaitan dengan pembelajaran, materi-materi pembelajaran, seperti itu. Karena pernah ada kasus Bapak Ibu ya, akun pembelajaran SMA itu kena suspend, jadi tidak bisa dibuka untuk semua yang menggunakan, kan kalau akun pembelajaran itu diakhiri gini ya Bapak Ibu, nama kita, kemudian kode, kemudian @guru.smk untuk yang jenjang SMK, SMP untuk jenjang SMP, dan selanjutnya ya SD SMA itu sendiri-sendiri. Dia punya akhiran kodenya sesuai jenjang. Nah, ketika ada salah satu saja dari kita melanggar kode etik teknologi informasi pembelajaran, maka semua akun pembelajaran yang menggunakan domain sesuai jenjang itu akan tersuspend, tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, itu alhamdulillahnya kemarin bisa tereparasi dan data-datanya bisa nggak hilang gitu ya, karena kemarin sempat ricuh karena banyak yang guru-guru yang PPG menggunakan akun Belajar ID kemudian tidak bisa dibuka, betapa paniknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama menjaga bahwa akun pembelajaran kita gunakan untuk proses pembelajaran. Nah, apa saja sih yang melanggar kode etik pembelajaran? Nah, Bapak Ibu bisa searching ya. Tentu saja kita kan tahu guru-guru ya tidak boleh menyimpan ya video-video yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemudian fitur Google Meet yang tidak ada di akun pribadi, tapi hanya ada di akun belajar adalah fitur angkat tangan. Kalau untuk merekam ini, mohon maaf ini tadi belum sempat saya edit, merekam rapat ini sempat awal-awal peluncuran Belajar ID itu sempat bisa merekam rapat secara langsung menggunakan Google Meet-nya. Tapi setelah 1 tahun peluncuran, jadi beberapa bulan yang lalu itu ada peraturan baru gitu ya dari Google Store Education-nya bahwa ini fitur merekamnya itu ditarik kembali. Jadi kita tidak lagi diberi akses untuk merekam melalui Google Meet secara langsung. Tapi tidak masalah, Bapak Ibu bisa merekam menggunakan fitur lain bawaan dari laptopnya, atau kita tambahin install lagi dengan program yang lain yang bisa merekam layar. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Classroom juga ada perbedaan. Bapak Ibu yang biasanya mengajar menggunakan Google Classroom, kalau di akun pribadi itu tidak ada link Google Meet-nya yang langsung terhubung ke Google Meet. Tapi kalau menggunakan akun pembelajaran gitu ya, akun Belajar ID, kita bisa menyematkan link untuk meeting kita, pertemuan dengan siswa kita langsung di dalam kelas kita. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kapasitas untuk guru dan siswa di dalam akun pribadi itu tidak ada yang namanya fitur untuk mengundang wali. Wali itu siapa? Wali itu adalah orang tua atau mungkin wali dari siswa kita. Untuk ikut dalam classroom kita bisa mengecek sejauh mana proses pembelajaran
anaknya menggunakan Classroom kita. Nah, kemudian kalau di pembelajaran itu ada namanya fitur undang wali dan maksimal guru dalam satu kelasnya bisa 20 guru. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkolaborasi, mau membuat satu kelas gitu ya, yang mau berkolaborasi dengan banyak guru itu bisa banget. Nah, atau mungkin siswanya yang mau dimasukkan banyak gitu digabung satu sekolah jadi satu kelas, nah bisa juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kapasitas Google Classroom-nya lebih banyak dibandingkan akun pribadi. Nah, penugasan di Classroom-nya nih Bapak Ibu harus coba nih. Jadi kalau di akun pribadi itu tidak dapat import nilai dari Google Form dan tidak dapat mode ini kalau penggunaan Chromebook ya, kalau enggak ini. Nah, sedangkan pembelajaran itu bisa import nilai dari Google Form ya. Nanti Bapak Ibu coba ya, caranya gimana di YouTube udah banyak. Karena tidak mungkin kita praktekkan sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini alasannya. Kenapa kok kita harus pindah? Sebenarnya nggak pindah ya Bapak Ibu, akun pribadi kita masih tetap bisa dipakai. Tetapi akun Belajar ID yang sudah disediakan gratis dari pemerintah itu jangan sampai tidak dipakai. Ya Bapak Ibu, sayang sekali. Silakan Bapak Ibu hubungi operatornya yang belum punya. Ini sayang banget kalau nggak dipakai. Yang sudah ada nggak dipakai kan sayang sekali. Kenapa? Karena ini memudahkan kita untuk bisa mengakses beberapa perangkat, apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, kita ada beberapa platform yang bisa SSO gitu ya, single sign on menggunakan Belajar ID, ya kan, bisa dimanfaatkan untuk login ke SIM PKB, kemudian yang lagi ngetren sekarang nih kan yang lagi sedang digaungkan yaitu PMM. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu khawatir penyimpanan awan atau di Google Drive-nya itu aman ya, kemudian bisa terupdate otomatis, kita lagi ngetik pun langsung tersimpan gitu ya, bebas virus, kemudian kita bisa memanfaatkan fiturnya secara kolaboratif, penyimpanannya tanpa batas. Nah, kemudian terintegrasi gitu ya, satu akun untuk semua, apalagi untuk platform-platform yang disediakan pemerintah itu kita nggak usah bingung-bingung lagi, misalnya lupa password untuk login ke SIM PKB, ke ini, kita cukup pakai akun Belajar ID, kita bisa login ke platform yang disediain pemerintah. Ada Rumah Belajar, ada SIM PKB, kemudian ada SIMBOS, sekarang yang terbaru ada PMM. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ini aktivasinya tadi sudah secara cepat saya jelasin juga, ini untuk tampilannya kalau mau aktivasi. Kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan, nanti boleh kontak saya atau teman-teman di PTIC maupun IG maupun Gernas Pastaka, nanti boleh juga. Kan sudah ada grupnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk data aktivasi akun pembelajaran di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, ini saya akses, ini update terbaru 18 Juli 2022 ya kemarin. Itu baru 21,24%. Ini hanya untuk aktivasinya saja Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat per kota kabupatennya juga bisa. Nah, kalau kita di Singkawang ini kita ada di urutan 10 besar ya Bapak Ibu ya. Kita masih bergerilya juga karena ini datanya tidak hanya untuk aktivasi gurunya saja tetapi siswanya juga. Siswa kadang ada yang kesulitan untuk aktivasi secara mandiri, boleh kita kumpulkan untuk aktivasi secara bersama-sama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan SSO, single sign on dengan akun Belajar ID, bisa akses Rumah Belajar, SIM PKB, SIMBOS, kemudian yang terakhir ini yang baru ngetren adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ari. Nah, sebagai penutup, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya gitu ya, di sela-sela kesibukannya IKM, PMM, mungkin ada yang CGP, PP, dan lain-lainnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ikut program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek juga, yaitu program Pembatik gitu ya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis TIK. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru dengar,
atau mungkin yang pernah mendaftar tapi tahun ini belum mendaftar, yuk kita sama-sama daftar. Nah, caranya mungkin saya langsung tunjuk masuk ke websitenya aja kali ya Pak Miko ya. Nah, kita Iya Bu, masuk ya ke dipersilakan. ini. Nanti kalau ada pertanyaan dirangkum dulu aja mungkin ya melalui chat gitu ya. Nah, Iya. Bapak Ibu, ada program bagus banget dan sangat mudah gitu ya. Namanya adalah pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek yang muaranya nanti adalah menjadi duta rumah belajar tiap-tiap provinsi. Nah, ini pesertanya mungkin absen dulu, kebanyakan dari Kalimantan Barat toh atau ada yang dari luar ya? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat statistik pendaftar pembatik per hari ini ya Bapak Ibu untuk Provinsi Kalimantan Barat. Ya, cukup sedih ya Bapak Ibu. Dibandingkan dengan Jawa Timur yang 2.000 lebih, kita Kalimantan Barat baru 268. Ya, dan yang sudah mengikuti ujian adalah 29. Bapak Ibu, ini adalah program yang berjenjang mulai dari level 1 sampai level 4. Jangan dibayangkan dulu kesulitannya. Untuk jadi duta rumah belajar harus sampai level 4, banyak tugasnya, nanti takut nggak sempat. Tidak usah membayangkan sejauh itu dulu Bapak Ibu. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendaftar saja dulu. Nih, kita klik pembatik 2022, daftar aja dulu. Ikut saja dulu level 1-nya. Level 1 itu sangat mudah Bapak Ibu ya. Level 1 itu hanya Bapak Ibu nanti literasi digital, yaitu belajar mandiri membaca modul, kemudian nanti ujian. Langkah daftarnya bagaimana? Mari kita praktekkan. Pertama-tama Bapak Ibu harus login. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID, Bapak Ibu tinggal login aja menggunakan Belajar ID. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya langsung ajak daftar aja. Nah, pilih ini, misalnya ini akun saya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah Bentar, mendaftar, ya, narasumber. Ini ya, kayaknya di saya slide-nya nggak ganti, masih yang yang PPT mana? tadi. Iya, Oh iya Kak? iya. Oke, saya stop Iya, sharing dulu. iya. Masih yang teknologi tidak akan. Oke, oke. Oh, oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi, untuk mendaftar Iya, pembatik adalah masuk ke browser atau Google Chrome-nya, Bapak Ibu bisa di laptop, bisa di handphone gitu ya, masukkan alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Oh, padahal tadi saya ajak untuk lihat statistik pendaftar, tapi nggak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu tinggal login aja di sini sebelah kanan atas ini. Tadi saya udah klik login soalnya. Nah, saya ulangi aja. Nah, ini tampilan, oh tetap ya. Jadi tampilannya nanti di sebelah sini login. Login, kemudian pilih masuk menggunakan belajar ID. Nanti lalu muncul ini, sinkronisasi ini Bapak Ibu. Sinkronisasi dilakukan apabila Bapak Ibu sudah pernah mendaftar simpatik sebelumnya menggunakan email pribadi dan ingin melakukan sinkronisasi. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan email yang pernah didaftarkan di simpatik dan passwordnya. Lalu klik sinkronisasi. Misalnya Bapak Ibu belum pernah, maka bisa diklik di sini jika belum punya akun simpatik. Gitu ya. Ini karena saya sudah pernah, jadi nah berhasil. Ini kenapa sinkronisasi? Biar data-data pelatihan kita sebelumnya
yang melalui Simpatik ini, sertifikatnya tetap bisa kita akses lagi menggunakan akun Belajar ID gitu ya Bapak Ibu. Nah, cara daftarnya adalah klik di Pembatik ini, Pembatik 2022, kemudian pilih saja gelombang, kan kita tarik ke bawah gitu ya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya pendaftaran Pembatik itu ditutup kemarin 18 Juli, tetapi karena masih banyak permintaan gitu ya, karena banyak yang baru tahu, maka pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2022 ya Bapak Ibu ya, kita masih ada kesempatan. Mana? Nah ini, pilih kelasnya Bapak Ibu ya. BIMTEK daring level 1 kita pilih kelas. Kita cari gelombang mana yang masih bisa menerima. Nah, kemarin sudah disiapkan sekitar 50 gelombang gitu ya, 50 kelas. Bapak Ibu bisa pilih sesuaikan dengan tanggal yang kira-kira Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah, yang kira-kira nggak terlalu padat, nggak terlalu banyak kegiatan, nah Bapak Ibu bisa pilih di tanggal tersebut. Scroll terus sampai gelombang 40. Ini ada gelombang 51. Nah, ada gelombang 51 ini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan tanggal pendaftarannya mulai tanggal 22 Juni sampai 20 Juli. Nah, tanggal pelaksanaannya 20 Juli sampai 30 Juli. Nah, ini kita klik daftar. Daftar aja. Nah, terus daftar lagi. Kuotanya masih banyak. Kita tinggal klik daftar Bapak Ibu ya. Setelah klik daftar, Bapak Ibu jangan lupa ketika tanggal nih dicatat tanggal pelaksanaannya tanggal 20 Juli. Berarti nanti ketika tanggal 20 Bapak Ibu akses lagi, masuk lagi ke Simpatik, kemudian masuk di menu pelatihan, kemudian pelatihan saya. Nah, nanti daftar gelombang yang 30 tadi itu dicari di sini yang gelombang 30, kemudian jangan lupa untuk klik di sini ada tulisan masuk kelas. Nah, semudah itu Bapak Ibu, kemudian dikerjakan aja pratesnya sesempatnya. Misalnya Bapak Ibu sempatnya malam gitu, boleh-boleh aja. Silahkan disesuaikan waktunya. Ini sangat mudah Bapak Ibu, dan di tiap level nih, level 1 nih, kan nanti Bapak Ibu kerjakan sendiri sesempatnya. Pelajari modul kalau sempat. Kalau nggak sempat pelajari modul gimana Mbak Yunda misalnya? Oh, nggak apa-apa kalau Ibu yakin langsung bisa ujian, langsung ujian aja. Nah, kalau nilai ujian kita minimal 70, kita sudah dapat nanti sertifikat 32 JP dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Segampang itu, kita nggak harus keluar ongkos untuk pergi ikut diklat di luar daerah. Kita hanya di depan laptop menyempatkan sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk belajar mandiri, kemudian ikut ujian sesuai jadwal, kemudian nanti bisa dapat sertifikat 32 JP. Nah, kapan lagi Bapak Ibu semudah itu? Nah, nanti kalau sudah lulus nih level 1 nih dengan minimal 70 nilai itu sudah lulus, Bapak Ibu bebas apakah mau lanjut level 2 atau tidak itu terserah Bapak Ibu. Kalau memang capaiannya mau jadi duta rumah belajar berarti harus ikut lagi level 2. Selesaikan tugas level 2, ikut lagi level 3. Nah, luluskan lagi di level 3 baru ikut ke level 4 diseleksi untuk menjadi duta rumah belajar provinsi masing-masing. Kalau provinsi Kalimantan Barat ya, iya berarti nanti mewakili Kalimantan Barat. Keuntungannya apa sih jadi duta rumah belajar? Banyak banget Bapak Ibu ya. Salah satunya bisa berkumpul dengan orang-orang hebat seperti saya sekarang ini ya. Itu salah satunya karena jembatan saya ya duta rumah belajar. Mungkin kalau saya bukan duta rumah belajar, Pak Alkindi juga nggak akan ngajak saya untuk ini ya, kolaborasi gitu. Nah, itu salah satunya. Kedua, tentu aja kita akan sering bisa diikutkan di kegiatan-kegiatan nasional. Akan sering dipanggil ke Jakarta, kemudian kalau di zaman saya itu dapat hadiah laptop, kemudian uang pembinaan juga dapat, kan alhamdulillah ya. Di tahun terakhir ini yang 2021, dia dapat handphone, uang pembinaan juga. Nah, tiap tahun itu berbeda-beda hadiahnya, tapi adalah hadiah untuk penyemangat kita.
Gitu ya Bapak Ibu, yuk kita ikut di sela-sela kesibukan, kita daftar dulu aja minimal level 1. Oke, sedikit lagi ya Pak Miko, satu lagi pendamping dari kegiatan pembatik adalah kegiatan Ki Hajar. Ki Hajar ini Bapak Ibu, ini untuk siswanya. Kalau tadi pembatik untuk gurunya, Ki Hajar itu untuk siswanya. Cara daftarnya gimana? Kita masuk ke menu website kihajar.kemdikbud.go.id. Nah, Ki Hajar itu seperti apa sih? Nggak punya bayangan gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau ini Bapak Ibu yang di room ini kebanyakan dari Kalbar. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama memajukan Kalbar ya. Bapak Ibu akan saya ajak lihat statistik pendaftar Ki Hajar di Kalimantan Barat itu masih sangat minim. Nih, kita lihat statistik dulu ya. 2022. Kalimantan Barat. Nah, sekarang udah turun di posisi 17. Untuk jenjang SD, baru ada 9 tim. Jadi kalau mau mengikutkan Ki Hajar, itu satu tim siswanya ada 3 orang. Nah, ini baru 9 tim. SMP, 7 tim. SMA nih masih sedikit sekali. Ada Bapak Ibu guru SMA enggak di sini? Yuk, ajak siswanya yuk. Ini baru 3 tim. SMK 8 tim. Bapak Ibu, saya dari SMK. Dan 8 tim ini sepertinya dari SMK saya aja. Jadi ayo Bapak Ibu, kita boleh mengirimkan lebih dari 1 tim, nggak usah dipilih-pilih. Deh siswanya yang pintar-pintar aja yang diikutin, nggak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh searching ya, apa sih keuntungannya mengikuti Ki Hajar. Ya, kalau sampai ke final Bapak Ibu, mewakili provinsi dipanggil juga ke Jakarta. Ya, tidak hanya siswanya yang dapat penghargaan, tetapi gurunya juga dapat, sekolahnya juga dapat. Luar biasa kan Bapak Ibu. Nah, apa itu Ki Hajar STEM? Karena saya nggak mungkin lama-lama menjelaskan Ki Hajar STEM ya. Saya sedikit aja. Nanti pokoknya buka websitenya aja, semuanya ada di situ. Ya, Ki Hajar STEM adalah ya ini mana ya? Berada apa? Mirip dengan lomba cerdas cermat Bapak Ibu ya, tapi dilaksanakannya secara daring, online. Siswa hanya mengerjakan soal, sebanyak 20 soal aja. Nah, soal-soalnya itu materinya adalah gabungan, karena kan namanya Ki Hajar STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, Ki Hajar STEM itu terdiri dari 3 babak. Yang pertama adalah babak basic. Babak basic itu nanti siswa diminta login, kemudian mengerjakan soal-soal sebanyak 20 soal dengan nilai minimal ya, nilai minimal berapa saya kurang paham juga 70 sepertinya. Itu nanti akan masuk ke intermediate. Nah, di tahap basic ini Bapak Ibu nanti diambil 20 tim tiap jenjang untuk masuk ke intermediate. Bapak Ibu bayangkan tadi timnya belum ada 20 yang daftar Kalbar. Berarti otomatis nanti berapapun nilai anaknya itu akan melaju ke intermediate. Maka ini peluangnya masih sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi yuk daftarin siswanya yuk. Di intermediate nanti akan diambil 2 tim di tiap jenjang untuk masuk ke tahap final. Di tahap final siswanya akan diminta membuat video dan mempresentasikannya. Nah, dari 2 tim tadi akan diambil 1 tim tiap jenjang untuk ke babak nasional gitu ya, dilombakan di antar provinsi begitu. Kalau yang tadi tuh basic dan intermediate itu masih jenjang provinsi. Ya, kemudian nanti akan dipilih 1 untuk ke nasional. Nah, itu Bapak Ibu cara daftarnya ya. Tadi masih di web yang sama gitu ya, ada menu pendaftaran. Cara daftarnya ada 3 Bapak Ibu, bisa menggunakan Belajar ID, jika siswanya sudah punya Belajar ID, tinggal dimasukkan aja, kemudian menggunakan NISN dan non-NISN. Bapak Ibu bisa pilih yang mana aja. Kalau saya udah mencoba yang 2 atas ini ya, saya menyarankan lebih enaknya pakai NISN, karena datanya tidak mungkin salah. Ya, kita coba pakai NISN. Sebelum mendaftar, Bapak Ibu siapkan dulu identitas siswanya, anak-anaknya, NISN anaknya, dan emailnya. Kalau anak SD misalnya emailnya belum punya, boleh pakai email guru pembimbingnya.
masukkan NPSN sekolah, cari kemudian yang lainnya akan terisi otomatis. Ini perlu didemokan nggak ya Pak Miko kira-kira? Masih ada waktu nggak? Perlu, Mbak. Boleh, boleh. Boleh ya? Sebenarnya Iya. ini tinggal didemokan, tinggal dimasukkan aja NPSN sekolah, nanti terisi otomatis yang lainnya. Nanti Di takutnya di kolom pertanyaan ada yang nanya Mbak, ini untuk gimana? PAUD atau TK ada nggak katanya? Mohon maaf Bapak Ibu, ini baru untuk jenjang SD saja, kelas 4, 5, dan 6. Saya lupa tadi ya. Dari jenjang SD, kelas 4, 5, dan 6. SMP, SMA, SMK, semua kelas boleh ikut. Jadi kalau SD baru dibatasi dari kelas 4, 5, dan 6. Gitu. Untuk PAUD belum ada Ibu ya Bapak, jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain. Atau mungkin jawab pertanyaan aja ya, kalau daftar saya rasa ini Iya, gampang banget. Iya, tinggal masukin kita ini langsung buka aja. aja mungkin sesi tanya jawab kali ya gitu, Betul. dengan boleh Iya, raise hand atau melalui via chat juga. iya, Mungkin silahkan. operator boleh dibantu gitu yang raise hand siapa, di on kan mic-nya. Silakan buat yang ingin bertanya, kita berikan waktu. Itu di kolom komentar sudah ada pertanyaan Mbak katanya. Kalau pembatik guru TK apa bisa Iya, ikut? Ini. boleh, kalau pembatik semua guru boleh ikut, bahkan pengawas, kepala sekolah, kemudian dosen mau ikut enggak apa-apa. Cuma ya kalau untuk Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dosen tidak bisa berkesempatan menjadi duta rumah belajar gitu. Baik, tadi Tapi sepertinya sudah ada yang raise hand ya. iya, silahkan Bu Rabiah Riau. Ya, di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu. Saya di sini mewakili kepala sekolah karena di salah satu guru di SMP yang tempat saya mengajar itu tidak ada akun belajar ID-nya. Sudah diunduh oleh operator berulang-ulang sampai malam tadi belum juga ada. Lalu kami gunakanlah fitur bantuan, sudah kami kirimkan persyaratan yang dipersyaratkan, namun belum ada balasan. Saya pertanyaannya seperti apa lagi kiat kami untuk mendapatkan, karena kami sudah masuk ke platform Merdeka, jadi satu guru tidak bisa mengerjakan apa-apa karena akun belajar ID-nya tidak ada. Jadi hanya melihat saja sih, kami yang sibuk, dia tidak ada kegiatan. Jadi itu, Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rabia pertanyaannya. Ya, ini masih banyak sekali ditemukan gitu ya di lapangan ya Ibu ya. Jadi memang Ibu di Riau ya Bu ya. Ibu bisa coba menghubungi kapten atau kokapten belajar ID yang ada di Riau. Siapa ya? Ibu pernah dapat surat ini belum ya? Saya harus nyari dulu nih Bu, nanti sambil webinar ini nanti saya carikan kontaknya ya Bu ya, dari Riau tuh kaptennya siapa, nanti Ibu bisa berkonsultasi langsung ke kaptennya. Tapi operatornya sudah download dan kosong ya Bu ya? Oke, ya mungkin itu saja, mungkin saya bisa ngarahkan ke kaptennya dulu, karena kapten itu diberi akses untuk mengecek gitu, kalau kami kapten itu nggak ada, jadi mungkin bisa, Ibu bisa nanti saya bantu cari kontaknya gitu, kapten belajar ID-nya, coba dihubungi, siapa tahu bisa mempercepat usulan yang sudah dikirimkan gitu. Karena memang kalau untuk usulan itu memang harus melalui menu bantuan di belajar ID itu, nah memang untuk penanganannya antri Bu ya, seluruh Indonesia itu banyak sekali, tapi mungkin nanti kalau lewat kapten itu mungkin siapa tahu bisa prioritaskan gitu. Itu ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, masih ada yang ingin bertanya, masih kita berikan waktu. Silakan raise hand atau typing di chat. Iya. Kalau nggak ada, aku boleh Kita bertanya. lanjut. Gimana Mas Miko? Gini Mbak, saya kan dari Tendik gitu, mewakili dari Tendik gitu. Apakah ID belajar ini terkhusus hanya untuk guru atau untuk semua gitu, seperti saya Tendik gitu?
Kayak gitu. Iya, makasih Mas Miko. Kalau untuk Tendik itu terbatas hanya untuk operatornya sama admin. Jadi setiap sekolah itu kalau tidak salah boleh mengajukan akun admin sampai 3. Ya, di luar 1 untuk kepala sekolah. Jadi Tendik itu kan membantu tugas kepala sekolah ya. Jadi bisa mengajukan akun admin gitu, maksimal 3 kalau nggak salah. Ya, Oh, dicoba. oke. Iya, mungkin di Oke. sekolah Mas Miko dicek aja yang udah pegang akun adminnya siapa aja gitu. Siap. Iya. Oke, Makasih ini Mas Miko. Iya, dari sekali lagi mungkin saya tekankan ya, Mas Miko, untuk pembatik, Bapak Ibu guru semua jenjang boleh ikut. Masih honor Bu, nggak punya SK Honda, nggak punya SK Bupati, apa itu ikut saja, nggak ada permasalahan di situ. Memang ketika mendaftar ada untuk mengisi NUPTK. Misalnya saya nggak punya NUPTK, isi saja pakai NIK ya. NIK kan semuanya punya. Pokoknya ikut aja boleh ya, Bapak Ibu guru semuanya boleh ikut pembatik. Kalau untuk Ki Hajar memang hanya terbatas paling rendah adalah jenjang SD kelas 4, 5, dan 6. SMP boleh banget, semua tingkat boleh didaftarkan. Mau didaftarin semua siswanya juga ayo ya, kita sama-sama belajar gitu ya, karena Ki Hajar adalah kita harus belajar. Mungkin itu Mas Niko dan yang lainnya biar bisa bergantian dengan Pak Ari, mungkin masih banyak yang mau disampaikan Pak Ari. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu dia untuk sesi pertama kita dengan narasumber kita dari Ibu Yunda tadi. Selanjutnya kita langsung persilakan saja ke narasumber kita selanjutnya. Ada Ketua PTIC Kota Singkawang kepada Bapak Ari, kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat siang. Siap. Sudah nyambung suara saya? Sudah Pak, sudah. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oh ya. Belum yang ikut Zoom meeting. Apakah sudah kelihatan materi dari saya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Alhamdulillah, kami dari PTIC Singkawang, juga IG Kota Singkawang, kemudian Gernas Tastaka Kota Singkawang, kemudian Universitas Tekom, diberikan kesempatan untuk mendukung program percepatan mengenai pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya dulu, siapa di sini yang bersemangat untuk implementasi kurikulum Merdeka? Kemudian namun masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya, atau adakah komunitas belajar yang dapat bergerak bersama untuk sama-sama kita belajar dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 langkah mudah mempelajari kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Langkah yang pertama itu Bapak Ibu install dulu platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa lewat Play Store, bisa juga lewat situs web. Kebetulan di sini saya buat yang versi Android saja. Jadi Bapak Ibu bisa klik di Play Store, temukan Merdeka Mengajar, kemudian diunduh, kemudian login. Login bisa menggunakan akun Belajar ID, juga bisa menggunakan madrasah.kemenak.go.id.
Jadi dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian platform Merdeka Mengajar itu juga sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu di situ bisa mengajar lebih baik, kemudian bisa juga meningkatkan kompetensi, dan yang lebih hebatnya lagi bisa berkarya lebih baik yang nantinya juga menunjang karir Bapak Ibu. Kemudian dalam mengajar, pada platform Merdeka Mengajar itu menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada menu yang namanya perangkat ajar dan asesmen murid. Pada menu perangkat ajar, di situ sudah tersedia 20.000 lebih referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, baik itu dari modul sampai buku teks. Kemudian dengan adanya menu asesmen murid juga nantinya membantu guru dalam melakukan analisis, diagnostik literasi, dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa belajar juga. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Itu di platform Merdeka Mengajar ada menu pelatihan mandiri, juga video inspirasi. Di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu bisa memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dan materi itu bisa diakses secara mandiri. Kemudian ada juga video inspirasi. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri. Setelah Bapak Ibu mengajar, belajar, juga bisa nantinya berkarya. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Ada menu bukti karya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload bukti karya Bapak Ibu, bisa berupa video dan juga lainnya. Yang nantinya karya Bapak Ibu tersebut bisa di-share ke teman-temannya untuk mendapatkan umpan balik, juga bisa untuk dijadikan berkolaborasi dan menginspirasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Langkah kedua itu cari tahu tentang filosofi dan prinsip kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, di mana letak informasi kurikulum Merdeka? Jadi letak untuk kita mempelajari atau mengetahui informasi mengenai kurikulum Merdeka itu ada di menu paling bawah, yaitu di bagian tentang kurikulum Merdeka. Jadi setelah Bapak Ibu klik, itu terdapat dua materi. Jadi materi yang pertama itu ada prinsip dasar. Kemudian yang kedua ada penerapan kurikulum. Pada prinsip dasar, Bapak Ibu bisa mempelajari konsep pembelajaran kurikulum Merdeka. Baik itu tentang pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kerangka kurikulum, struktur kurikulum Merdeka, dan masih banyak lagi. Itu di menu prinsip. Kemudian untuk di penerapan kurikulum Merdeka, itu Bapak Ibu bisa juga mempelajari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada capaian pembelajaran juga yang bisa Bapak Ibu pelajari, mulai dari tingkat PAUD sampai ke SD, SMP, SMA, bahkan SMK, dan juga SLB.
Kemudian langkah ketiga, setelah Bapak Ibu mendownload dan juga mengetahui filosofi merdeka, langkah ketiga itu Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan mandiri yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Yang mana nanti pelatihan mandiri itu bisa dilakukan secara bertahap. Jadi di mana? Jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada menu pelatihan mandiri. Di menu pelatihan mandiri ini ada 8 topik. Jadi tinggal Ibu klik, di situ ada 2 nanti pilihan, ada belajar materi, kemudian ada juga post test. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan post test, sudah sampai selesai modul, di mana nantinya Bapak Ibu bisa mengunggah aksi nyata. Apa yang kita dapat setelah kita belajar secara mandiri, kemudian mengerjakan post test, dan kemudian mengunggah aksi nyata. Dan jika pada aksi nyatanya aksi nyata kita dinyatakan lulus verifikasi oleh tim pelatihan mandiri, ini saya cek di menu tanya jawab sertifikat bahwa ternyata di setiap topik ini disediakan sertifikat. Itu sekali lagi Bapak Ibu, itu apabila aksi nyata yang diunggah Bapak Ibu itu telah lulus dari tim verifikasi pelatihan mandiri. Yang sertifikatnya nanti setara dengan 30 sampai 38 JP. Ini tanda checklist hijau itu menandakan bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan salah satu aktivitas pelatihan di topik pelatihan mandiri. Ini adalah menu untuk Bapak Ibu mengunggah aksi nyata. Kemudian kenapa sih Bapak Ibu setelah belajar harus mengunggah aksi nyata? Karena begini Bapak Ibu, dengan kita mengerjakan aksi nyata, pengalaman belajar Bapak Ibu akan menjadi lebih bermakna. Bahkan bisa menjadi bahan belajar dan berbagi untuk rekan guru lainnya. Cuman yang mesti diingat dalam pengerjaan aksi nyata itu hindari aksi plagiat saat mengumpulkan aksi nyata. Dan semoga Bapak Ibu yang sudah selesai menyelesaikan sampai ke tahap aksi nyata, sudah mengupload aksi nyatanya, semoga lulus tim verifikasi dan bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan nanti bisa berbagi ilmu lainnya dengan teman-teman di sekolahnya. Dan langkah keempat, belajar bersama komunitas guru se-Indonesia. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada menu komunitas. Saat ada perubahan, seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Di situ pentingnya belajar bersama komunitas. Harapannya apa? Kita bisa terkoneksi dan saling menginspirasi rekan guru di seluruh Indonesia yang juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ada menu komunitas, tinggal Ibu klik, terus Ibu pilih. Bapak Ibu pilih, disesuaikan dengan provinsinya apa, kemudian langsung bisa diikuti. Setelah mengikuti, apa yang kita dapat? Kita bisa melakukan diskusi daring maupun luring dengan komunitas belajar yang kita pilih. Selain itu, apalagi kita bisa mencari narasumber untuk berbagi praktik baik sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah untuk Kota Singkawang sendiri pada gelombang 3 kemarin itu kami ada 3 komunitas belajar yang lolos di seleksi gelombang ketiga. Nah, itu ada Ikatan Guru Indonesia, kemudian ada Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas PTIC Kota Singkawang, dan terakhir ada Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika Kota Singkawang. Dan tadi malam saya juga mendapat informasi
bahwa sudah ada pengumuman untuk komunitas belajar itu yang gelombang 4. Dan alhamdulillah ada beberapa rekan kami yang juga lulus. Seperti Forum Indonesia Menulis Kota Singkawang, juga Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kota Singkawang. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti itu, kita bisa melakukan diskusi, sharing, juga berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Jadi pertama, 4 langkah tadi yang saya jelaskan. Jadi yang pertama itu kita login ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, cari tahu tentang filosofi dan prinsip kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, ikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka secara bertahap. Dan terakhir yang keempat, belajar bersama narasumber praktik baik atau komunitas guru se-Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya ada video yang kemarin saya download mengenai praktik baik platform Merdeka Mengajar. Jadi izinkan saya untuk men-share-nya untuk menambah motivasi kita lagi. Apakah kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Nah, terima kasih. Anak-anak masih ada yang belum berat? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menghormati saya harus menghormati. Bagaimana ya? Pandit, saya menurut saya terbiasa dengan proses. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar supaya mereka kembali sih. Ya Pak, kita coba platform yang kemarin kita Pak, platform kita mengajar. Saya belum pernah menggunakan ini Pak, platform kita juga jadi platform ini bersifat dulu Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan dan berkarya lebih baik. Pak, banyak sekali latihan materi aja dan video interaktif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan informasi dari sehari. Saya langsung mencoba platform untuk mengajar. Betul Pak, kita bisa juga ya Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan tambahan dari guru-guru lain yang berkarya bersama Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Saya harus berjuang untuk pelajaran besok. Saya coba buat anak belajar. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi serta teman-teman guru lain. Matahari terhalang menjadi gerhana matahari. Saja jadi menyenangkan. Ayo serta bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai semangat bergerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Pak, matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Jadi itu Bapak Ibu adalah
contoh dari guru yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mendukung tugasnya sebagai guru. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, ritme kita sebagai guru belajar itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu lebih singkat, juga ada yang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi tetap semangat Bapak Ibu guru, tidak ada perubahan yang sia-sia. Jadi semua perubahan itu akan berdampak pada waktunya. Mungkin saya akhiri dengan pepatah yang pernah saya baca seperti ini. Jika ingin melangkah cepat, jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin melangkah jauh, maka berjalanlah bersama. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam hebat, salam bahagia. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Saya Arika Warman, Ketua PTIC Kota Singkawang. Saya kembalikan ke MC. Jika ada pertanyaan, insya Allah akan sama-sama kita jawab. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari gitu. Sepertinya di kolom itu sudah ada tadi Bapak Agung Rosyadi gitu ya yang sudah resen. Mungkin boleh ditampilkan di layar operator pada Bapak Agung dan boleh di-unmute. Silakan langsung saja. Yang mana ya, Pak ya? Boleh untuk yang ingin bertanya silakan langsung menggunakan fitur raise hand atau boleh aja langsung diketik di link chatnya ya pertanyaannya apa gitu atau kalau videonya kalau nggak on cam itu nggak bisa di spotlight. Kalau yang bertanya respon terlebih dahulu nanti di spotlight. baik ini tidak ada yang ingin bertanya. Wah, alhamdulillah. Presentasinya berhasil. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Altian Miko? Selanjutnya, apakah masih ditunggu dulu? Mungkin kita tunggu dulu kali karena waktu juga masih kan Pak ya. Boleh silakan kembali saya ingatkan buat yang pengen bertanya langsung aja boleh. Sudah paham Pak? Oh, wah mantap. Alhamdulillah. Boleh. Atau mungkin tadi ada yang kelewat di materinya Mbak Yunda juga mungkin masih boleh kali ya Mbak Yunda ya gitu. Karena kita masih ada waktu gitu kan. Atau jadi silakan, sukses buat PTIC Kota Singkawang. Terima kasih. Masih kita tunggu untuk pertanyaannya gitu ya. Kalau tidak ada mungkin saya akan langsung closing kali Pak ya. Atau ada yang ingin disampaikan dari panitia? Oke, ini sepertinya ada mayem Pak. Gimana ini Pak? Oh iya Bapak Ibu, saya tadi hanya menjelaskan masalah menu-menu yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Insya Allah nanti pada pertemuan ini rencananya kegiatan ini kan dilaksanakan pada hari Selasa sama hari Jumat. Insya Allah nanti pada hari Jumat itu ada teman-teman selanjutnya, pemateri selanjutnya itu akan menjelaskan topik-topik yang ada di pelatihan mandiri. Karena seperti disampaikan juga tadi oleh Bapak Dr. Wasimin, jadi masih ada beberapa daerah yang persentasenya masih rendah dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi semoga setelah kegiatan ini dan nanti akan dipandu oleh pemateri,
Dan semoga Bapak Ibu bisa mengunggah aksi nyatanya. Oke. Dan Oke. harapannya kita bisa menambah persentase dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Gimana nih Pak Altian? Baik Pak, di kolom komentar di chat ada yang bertanya, apakah Merdeka Belajar bisa diakses oleh siswa? Pertanyaannya, mungkin boleh langsung dijawab Pak. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi platform Merdeka Belajar bisa diakses oleh siswa karena pada platform Merdeka Mengajar Mungkin boleh di share screen Pak, dicontohkan. Baik, gimana Pak Ari? Kalau saya mohon maaf ya Pak ya, saya belum pernah sih menyuruh siswa untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar, karena selama ini yang saya lakukan hanya pada menu asesmen. Jadi nanti saya membuat kelas, itu kelas saya, kemudian saya isi data-data siswa, kemudian saya membagikan asesmen, itu yang biasanya saya gunakan. Tapi belum pernah masih saya menggunakan menyuruh siswa itu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Karena kalau saya lihat dari namanya sih Merdeka Mengajar itu sepertinya itu untuk guru. Tapi mungkin bisa dicoba ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama tahu. Karena dari loginnya kan itu kan menggunakan akun belajar, sementara siswa kan juga akun belajarnya ada ya Bapak Ibu. Terima kasih, tapi pertanyaannya ya untuk Bu Saryanti Sarif, insya Allah setelah ini akan kami pelajari lagi mengenai tadi apakah siswa itu bisa mengakses untuk platform Merdeka Mengajar ini. Terima kasih masukannya ya Bu Sarif. Baik Pak. Saryanti Sarif. Iya. Ada di kolom chat kembali ada pertanyaan Pak dari Edi Subagio gitu. Mungkin boleh langsung dibaca dan langsung di replay Pak. Contoh aksi nyata itu apa aja? Apakah bisa di luar materi? Misalnya sebuah tutorial bahan ajar. Bisakah siswa mengikuti? Jika belum punya email masuk kelas katanya. Kalau yang pertanyaan yang kedua, bisakah siswa bisa mengikuti jika belum punya email masuk kelas? Itu sepertinya jawabannya sama juga dengan tadi pertanyaan Bu Saryanti Sarif, karena setahu saya platform Merdeka Mengajar ini untuk guru. Kemudian untuk aksi nyatanya, contoh aksi nyata itu apa ya? Apakah bisa di luar materi? Misalnya sebuah tutorial bahan ajar. Jadi begini Bapak Ibu, dalam kita mengunggah aksi nyata itu akan ada rincian-rincian aksi nyata apakah yang nantinya akan kita unggah. Jadi begitu Bapak Ibu klik aksi nyata sesuai topik yang Ibu pilih di pelatihan mandiri, di situ nanti akan ada rincian atau apa ya, tugas apa saja yang Bapak Ibu bisa penuhi dalam mengunggah aksi nyata. Karena kemarin seperti yang pernah saya lakukan,
itu saya pernah mengunggah aksi nyata di kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu ada aksi nyatanya itu kan banyak, ada sekitar 3 atau 5 kalau tidak salah. Jadi saya memilih untuk menyebarkan aksi nyatanya itu pada di menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi Bapak Ibu, setiap topik atau setiap topik yang ada di pelatihan mandiri itu memang disajikan beberapa aksi nyata. Cuman boleh kita pilih salah satu dari beberapa itu yang kita unggah nantinya di fitur aksi nyata. Dan setelah kita tidak perlu diunggah sampai misalnya di situ ada 5, misalnya 5 aksi nyata. Tidak perlu kita unggah sampai ke 5-5-nya, cukup 1 saja. Yang kita pilih menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita dan murid kita. Yuk, terima kasih Pak Edi Subagio. Ya. Oke Pak, ini masih ada satu yang resen, ada Aliansyah. Siapa nih? Mungkin Luar boleh biasa, di-unmute. peserta-peserta ini guru-guru hebat. Operator mungkin boleh di-unmute dulu. Allah, setelah ini akan kami pelajari lagi. Alhamdulillah menambah pengetahuan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ini Pak, kembali ada pertanyaan, ada yang raise hand gitu dari Bapak Aliansyah. Tapi pada Bapak Aliansyah mungkin boleh langsung dicoba mic-nya, apakah udah bisa? Silakan aja langsung Pak, langsung bertanya. Baik, ini apakah Itu saya unmute. silakan Bapak Aliansyah, masih kita beri kesempatan untuk bertanya gitu. Mungkin operator bisa dipastikan beliau apakah sudah di-unmute? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Silakan Bapak Aliansyah. Baik. Halo. Sudah saya unmute itu Kak. Tinggal persetujuan sayanya. Itu lewat sana. Maaf Bapak Alkindi, mic-nya belum di-unmute. Oke, terima kasih kepada moderator for engaging today dalam kegiatan sinergi komunitas belajar di Kota Singkawang. Dengan hadirnya kegiatan sinergi komunitas ini, kami berharap beberapa komunitas, baik organisasi maupun komunitas-komunitas belajar yang ada di Kota Singkawang, mari kita bersama-sama berkolaborasi, di collaborations for implementasi kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru yang ada di Kota Singkawang pada khususnya dan pada
pada umumnya di Kalbar dan di Indonesia. Dengannya kita berkolaborasi, maka terjalinlah hubungan silaturahmi. Maka kita akan semakin banyak, ya, banyak ilmu, banyak kawan, sehingga kita ke depannya bisa membangun pendidikan ini secara bersama-sama. Karena kita tahu untuk membangun pendidikan tidak bisa hanya satu dua komunitas maupun organisasi yang bisa membangun pendidikan se-Indonesia ini. Maka diperlukanlah berbagai macam ragam untuk pengembangan 6 literasi pendidikan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga closing statement kita dengan percepatan transformasi. Jadi adanya transformation, ya, transformasi, adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan ke depannya, sehingga tujuan ending dari kegiatan ini kita mengharapkan semua guru-guru se-Indonesia, khususnya di Kota Singkawang dan di Indonesia semuanya, sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Pertama saja diinstal dulu. Semoga semuanya bisa menginstal. Yang kedua, pemanfaatannya, menggunakannya. Nah, dalam penggunaannya untuk kurikulum Merdeka Mengajar, sehingga dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran. Adapun ending juga terakhir, kita membuat 5 sesi kegiatan. Jadi nanti di kegiatan kedua akan pemateri itu saya sendiri dengan kawan saya dari JSDI, ya. Itu kami akan membedah dari 7 sampai 8 materi di pelatihan mandiri. Jadi ada 7 sampai 8 materi yang akan kita step by step. Umpama Merdeka Belajar, kita akan sharing cara mengerjakan Merdeka Belajar sampai aksi nyata. Setelah itu akan dilanjutkan lagi oleh pemateri kedua, sehingga di dalam 5 hari, 5 pertemuan yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengikuti webinar ini secara langsung dapat menyelesaikan 7 sampai 8 materi seluruhnya. Itu targeting kita. Jadi biasa kalau webinar nanti hanya ngomong-ngomong, hanya memberikan informasi, tapi kita endingnya kita mengusahakan guru-guru tersebut langsung terlibat action, langsung mengisi, langsung mengirim aksi nyata, sehingga kedepannya semua guru-guru dapat memanfaatkan PMM dengan IKM di Kota Singkawang dan seluruh Indonesia bisa berjalan untuk penggunaan tersebut. Itu ya harapan kami dari ending webinar ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, semoga nanti kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga, pertemuan 4, sampai pertemuan kelima. Ada materi namanya sekolah inklusif. Sekolah inklusif. Karena di dalam PMM juga ada sekolah inklusif. Nanti akan dibedah oleh trainer-trainer hebat dari Kota Singkawang. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan webinar ini juga kami usahakan ada sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, sertifikatnya ada sertifikat, nanti akan kita berkolaborasi PTIC, Teacherpreneur Indonesia Cerdas, IGI, Ikatan Guru Indonesia, dengan Gernas Setaka Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Huruf dan Matematika Kota Singkawang, serta JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kota Singkawang, akan selalu bekerjasama dengan Disdikbud Kota Singkawang dengan Stekom, ya, Stekom Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan berbagai fasilitas. Kami mengapresiasikan Stekom dan PTIC Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan webinar yang telah kita melakukan sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan closing statement-nya. Semoga kita harapkan ke depannya peserta lebih antusias, lebih banyak,
ya. Walaupun ada yang belum bisa mengikuti kegiatan ini, bisa mengikuti kegiatan melalui live streaming yang telah disiapkan oleh panitia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing and growing together, berbagi ilmu yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, dan marilah kita tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya dari Ketua IGI Kota Singkawang, Bapak Alkindi. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan kita untuk sesi pertama di hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan segala macamnya, atau salah-salah kata dan segala kekurangan yang mungkin sedang tadi terjadi dan tidak bisa, ada pertanyaan mungkin yang tidak bisa terjawab segala macamnya. Mungkin di next session akan kita perbaiki dan kita akumulasikan semuanya. Baik, saya Alten Miko yang bertugas hari ini pamit undur dari kalian semuanya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Semoga Permisi Pak, ini rezeki, mendapatkan umur yang berkah dan sehat selalu. Sampai berjumpa di sesi kedua. Terima kasih ya Mbak Febriana ya dari Spekom, luar ya biasa. Pak, sebentar Pak, ini diadakan foto bersama nggak ya Pak? Ya, Diadakan foto bersama tidak ya? apa? Oh, foto bersama. Oh iya. Oh iya. Sorry, I'm forget it ya. Boleh foto bersama ya Mbak Febriana ya. Oke, silakan Mbak, silakan. Sebelum saya mulai foto bersamanya, boleh di on cam-kan terlebih dahulu kameranya, Bapak Ibu. Ya, ditunggu dulu ya, biar pada on cam dulu ya. Terdengar ya suara saya, Pak? Dengar ya, Pak? Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh berpose, Pak, biar nggak tegang ya. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Priana. Saya juga lupa menyapa untuk Ketua Umum PTIC, Pangeran Suryan. Terima kasih atas bantuannya selama ini untuk Mas Dodi Sekjen PTIC, untuk Wakil Ketua Umum Mas Mampuno, Mas Bagus, Ketua Harian semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih. Mas Solihan lagi ya dari Spekom, luar biasa. Semoga Spekom semakin maju ke depan dengan berkat kolaborasi ini. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.